Tuhan menggunakan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum melaksanakan klasikal, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen Ananda sekalian. Juli, hadir Bu. Syifa, hadir Ibu. Fadila, hadir Ibu. Debbie, hadir Ibu. Angel, hadir Bu. Dea, saya Bu. Yuhelma, hadir Bu. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian yang telah mengikuti konseling yang sudah hadir untuk mengikuti sesi bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan yang pertama yaitu ketika proses bimbingan klasikal berlangsung, tidak ada boleh yang keluar masuk ya Ananda. Baru yang kedua itu ketika saya menjelaskan, tolong Ananda kondusif. Sepakat? Sepakat. Baik, sebelum itu kita melaksanakan ice breaking dulu. Dimohon kepada Ananda untuk berdiri. Berdiri kita ya. Senang kali. Baik, ice breaking kita pada hari ini ialah lagu Tangan Diputar-Putar. Baik, Ibu akan mempraktekkannya terlebih dahulu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Iya, ada lagi pada habis. Kita PK bisa PK, SD, SMP, SMA semua.
bisa. Tapi juga Semua serba ini kan jadi HRD pun bisa juga. Baik, sebelum menyaksikan materi tentang percaya diri, kita terlebih dahulu akan menampilkan video dan teman-teman diharapkan untuk memperhatikannya. Yuni seorang siswi di sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Dari besar bicaranya, apa yang sudah dia lupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Dan akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Yuni namanya Bu? Kisah Yuni nyata tidak bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di kelas sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memikirkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Dia sering meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar dan cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pendek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal bisa sangat empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Jepang yang dianggap cantik itu yang disebut rinso. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat itu masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada mengejar standar cantik fisik, mending membangun minat diri. Gak usah habisin waktu apalagi sampai diri untuk segera sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder lihat bahwa orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan tidak bisa dibandingin. Kalau kita memaksa dan dibandingkan, lepas standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original, kamu harus maju sebagai kopian orang lain. Oke. Ini aja Ibu. Ya. Oke. Baiklah, dari video tersebut siapa yang bisa menyimpulkan teman-teman? Baik, untuk Fadila dipersilahkan. Baik, dari video tadi yang telah diputar, saya dapat menyimpulkan bahwa kita tidak harus memikirkan standar umum. Jadi kita harus memikirkan diri kita sendiri, versi diri kita sendiri. Jadi di sini kita harus fokus kepada inner beauty kita, cara kita bersikap, bersopan santun, dan cara kita menghargai orang lain. Kita tidak harus melihat standar umum dari orang lain seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk saudari Fadila. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Ananda Fadila.
Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Buka di bawah aja, Tim. Oh, belum lupa tadi. Itu yang PowerPoint, yang warna merah. WA. Buat itu yang PSC itu. Dokumen. Ini kan? Udah, ini pertama. Ini fotoku tadi. Baiklah, untuk sesi bimbingan praktikal kita akan membahas tentang anak yang percaya diri. Nah, pertama di sini ibu akan menjelaskan apa itu percaya diri. Percaya diri yang dimaksud di sini ialah perasaan hebat yang ada dalam diri kita sendiri. Ia adalah keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu dengan baik meskipun mungkin sulit ataupun meski kita belum pernah untuk mencobanya, itu bukanlah berarti kita tidak bisa melakukannya. Melainkan kita harus mencobanya dan tetap berusaha. Nah, beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk percaya kepada diri sendiri yaitu yakin kepada diri sendiri. Di sini kita bisa mengetahui kelebihan apapun kelebihan kita bisa menerimanya dengan baik. Yang kedua, kita itu bisa merasa mampu. Kita itu harus yakin dan percaya kepada diri kita bisa mampu untuk mengatasi tantangan. Yang ketiga itu gembira dan optimis. Kita harus gembira dan optimis di saat menghadapi hari dan juga dengan semangat. Yang terakhir itu berpikir positif. Kita harus fokus pada solusi, bukan masalah. Baik, yang selanjutnya, kenapa sih percaya diri itu penting? Percaya diri itu penting untuk membantu kita menjadi anak yang lebih berani, lebih senang, dan juga lebih sukses di sekolah maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang bisa kita lakukan untuk menjadi percaya diri, yang pertama itu berani mencoba hal baru. Nah, kita tidak usah takut gagal, sehingga kita bisa berani ikut kegiatan apapun pembelajaran yang baru. Yang kedua itu lebih mudah berteman. Saat kita nyaman dengan diri kita sendiri, kita bisa lebih mudah bicara dan juga berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kita bisa mencapai cita-cita. Percaya diri bisa memberi kekuatan untuk terus berusaha meskipun ada hambatan di dalam mencapai cita-cita tersebut. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri anak percaya diri. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu percaya diri? Mungkin mereka bisa menunjukkan beberapa hal-hal berikut. Yang pertama itu postur tubuh tegak, berdiri tegak, tidak membungkuk, dan ini menunjukkan kesiapan dan juga kenyamanan. Yang kedua itu berani tatap mata. Saat berbicara, kita berani menatap mata lawan bicara dengan sopan. Yang ketiga itu senyum ceria. Saat kita berbicara ataupun berkomunikasi dengan orang, kita bisa terlihat gembira dan antusias saat beraktivitas. Yang terakhir itu bicara dengan jelas. Di poin ini kita bisa menyampaikan pendapat dengan suara yang terdengar dan jelas. Kemudian materi selanjutnya ialah musuh percaya diri. Semua orang pernah merasakannya, tetapi kita harus belajar mengalahkannya. Musuh utama kepercayaan diri adalah rasa malu dan juga takut salah. Nah, rasa malu berlebihan, poin ini mengatakan bahwa merasa malu dan takut
khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain, dan juga sehingga memilih diam dan juga bersembunyi. Yang kedua itu takut salah ataupun gagal. Nah, menghindari tantangan karena takut salah, takut hasilnya tidak sempurna. Ingat, kegagalan adalah bagian dari proses untuk belajar. Aku tidak mau ikut lomba, nanti kalau kalah bagaimana? Ini sering muncul di hati atau di pikiran kita ketika misalnya ada lomba ataupun kompetisi yang akan kita hadapi nantinya, kita pasti berpikir begitu. Namun kita harus mengingat bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan ialah orang yang percaya diri akan berani mencoba lagi. Selanjutnya itu cara meningkatkan percaya diri. Cara meningkatkan percaya diri yaitu mulai dari hal kecil setiap hari. Misalnya, rapikan kamar kamu. Menyelesaikan tugas ini memberimu rasa pencapaian dan menjadi dasar untuk merasa hebat. Yang kedua, katakan hal positif. Lihat di cermin dan katakan, aku bisa melakukannya. Yang ketiga, siapkan diri. Ketika datang ke sekolah dengan tugas yang sudah selesai dan peralatan yang sudah lengkap, maka kita tidak akan merasa cemas sehingga kita siap melakukan pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang terakhir itu, kuasai suatu keahlian. Belajarlah hal baru, entah itu main gitar, menggambar, ataupun berhitung cepat, keahlian bisa meningkatkan rasa percaya diri. Di sini ada kunci untuk meningkatkan kepercayaan diri saat kamu melangkah keluar dari zona nyaman. Setiap usaha ialah kemenangan terlepas dari hasilnya, mau itu kalah ataupun mau itu menang. Yang pertama itu ikut lomba. Lomba bukan cuma tentang menang, tetapi tentang menunjukkan di mana kemampuan kita. Yang kedua itu angkat tangan. Berani bertanya ataupun menjawab di depan kelas. Jangan khawatir salah. Semua pasti akan menghargai usahamu. Yang ketiga itu tampil di depan. Cobalah menjadi pemimpin kelompok ataupun saat berpidato kecil. Latihan membuatmu semakin percaya diri. Kunci yang kedua itu belajar dari kesalahan. Ingat, tidak apa-apa salah, yang penting adalah belajar. Kesalahan ialah guru terbaik. Yang pertama itu akui kesalahan. Jangan sembunyikan atau salahkan orang lain. Ya, aku salah, tapi aku akan memperbaikinya. Itu yang harus kita torehkan di dalam hati kita ketika kita salah saat presentasi ataupun saat kita tampil. Yang kedua itu analisis apa yang terjadi. Pikirkan mengapa kita gagal dan temukan akar masalahnya sehingga kita nanti dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, rencanakan perbaikan. Nah, buat rencana baru, langkah apa harus yang dilakukan agar tidak terulang kesalahan yang sama. Yang terakhir, coba lagi. Gunakan pelajaran dari kesalahanmu untuk mencoba lagi dan selalu tekankan kepada diri sendiri bahwa aku bisa melakukannya, maka yakinlah itu bisa mencoba diri kita tersendiri sehingga kita berani untuk terus mencoba dan juga berjuang sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kunci yang ketiga, teman baik itu penting. Lingkungan yang positif bisa meningkatkan rasa yang percaya diri. Pilih teman yang saling mendukung dan juga mendoakan. Yang pertama itu hubungan positif. Nah, teman yang memberimu semangat saat kamu sedih dan juga saat kamu cemas. Yang kedua, dengarkan
ataupun merendahkan. Baru yang terakhir, rayakan keberhasilan. Izin dulu. Kan masih lama, weh. Oh iya, aku masuk. Udah jam 1, orang itu jam 1. Banyak kan. Ruangan kalian pakai juga? Coba jam 10. Bentar ya. Masih lama nggak? Bentar dia. Bentar ya. Saya mau ini udah tahu dari kamu. Iya, sini udah. Kayak nggak usah semuanya jelas kan? Udah bisa ya. Tadi ada beberapa slide yang nggak ini kan. Mau berapa? Aku muak. Sekarang kita bisa belajar kesimpulannya. Kamu hebat, kamu bisa percaya pada diri sendiri. Kepercayaan diri ialah kunci untuk membuka potensimu penuh. Setiap hari berikan diri kesempatan untuk mencoba belajar dan tetap tumbuh. Baiklah, sekian materi yang bisa Ibu paparkan pada hari ini. Baik, di sini Ibu akan membagi 4 kelompok dan baik di sini Ibu akan membagi 3 kelompok untuk mengerjakan lembar kerja kelompok. Baik, Ibu memberi waktu 2 menit untuk anak-anak sekalian mengisi lembar tersebut. Untuk anak-anak sekalian, ada yang sudah siap untuk maju ke depan? Sudah, Ibu. Siapa saja yang ingin maju silahkan tunjuk tangan. Baik, untuk kelompok 1. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kami, yaitu apa ya? Bagaimana ciri individu yang percaya diri yang sudah saya dapatkan dari yang Ibu jelaskan itu? Individu yang percaya diri itu adalah berdiri dengan tegak, menatap orang lain ketika berbicara, menatap matanya, dan berbicara dengan yang tidak terbata-bata. Kami nomor 2 kan? Kami nomor 2 lagi. 1, 2 dijawab. Iya, harusnya. Baik, itu kelompok selanjutnya. Yuli, silahkan maju. Baik, saya perwakilan dari kelompok kami ingin menjawab pertanyaan dari nomor 2. Apa manfaat yang didapat ketika kita merasa percaya diri? Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita mampu percaya diri. Kita lebih mampu untuk mengungkapkan saat di depan, baik pendapat maupun penjelasan yang lain. Setelah itu, ketika manfaatnya adalah kita percaya bahwa kita bisa untuk melakukan hal itu. Baru 1 kelompok lagi, siapa yang mau maju? Udah siap kok pertanyaannya Kak? Udah bisa. Kelompok ada? Iya, satu aja lah. Yang mana Bu? Ada 2 kali. Iya, Pak Ibu. Yang kelompok 3 yang kelompok yang belum. Oh, yang ini. Yang aku pilih ya, yang pilih Pak. Iya. Aku muak. Aku Bu. Boleh nggak makan? Boleh. Silakan untuk yang menentukan jawabannya. Jadi Bu, mengapa percaya diri itu penting? Biar kita bisa berani untuk mencoba hal baru yang buat diri kita itu jadi berkembang Bu. Kalau nggak percaya diri kan ya nggak berkembang gitu Bu, takut mencoba. Nah, yang kedua, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Menurut saya ya mulai aja dulu Bu. Apapun kondisinya mulai aja dulu gitu Bu. Mulai aja dulu.
pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini, saya bisa simpulkan bahwa percaya pada diri sendiri terlebih dahulu, mencoba hal baru, hadapi tantangan apapun yang terjadi ke depannya nanti. Jika kamu bisa mencoba, maka Tuhan akan membukakan jalan untuk kamu bisa berani, untuk kamu bisa tampil. Amin. Baiklah, sebelum sesi bimbingan klasikal selesai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Ananda yang telah mengikuti sesi bimbingan klasikal untuk hari ini, dan kata saya ialah selamat siang. Masuk. Masuk.